Halo, saya R.A. Santi Dewi Mulya Raharjani, pengacara dan dosen ilmu hukum. Saya akan berbagi 5 tips menghadapi debt collector pinjaman online. Tips pertama, pastikan pinjol terdaftar di OJK. Di Indonesia, masalah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4. Pasal ini menyatakan bahwa fungsi utama OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar keuangan, dan industri jasa keuangan non-bank. Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan untuk memeriksa apakah penyedia tersebut terdaftar di OJK dengan mengunjungi situs web resmi mereka, ojk.go.id. Di sana Anda dapat mencari penyedia pinjaman dan memastikan legitimasinya. Pinjaman dari lembaga yang tidak terdaftar di OJK tidak tunduk pada peraturan dan perlindungan hukum yang sama seperti lembaga keuangan yang sah. Selain tingkat bunga yang sangat tinggi, jika terjadi perselisihan atau masalah dengan pemberi pinjaman, laporan kita ke OJK akan ditolak dan perlindungan hukum yang terbatas. Tips kedua, pastikan debt collector memang punya sertifikasi dan surat tugas. Menurut peraturan OJK, penagih utang harus memiliki sertifikasi yang sah. Hal ini memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis dan profesional saat mengumpulkan hutang dan tidak melakukan hal-hal di luar peraturan. Contohnya, jika Anda meminjam dari pinjaman online, penagih utang bersertifikasi mereka seharusnya memamerkan baik sertifikasi BNSP mereka maupun surat tugas yang ditandatangani oleh perusahaan pinjaman online bersangkutan. Sangat penting untuk memverifikasi dokumen-dokumen ini sebelum berurusan dengan seorang penagih utang. Karena hal ini melindungi Anda dari potensi penipuan atau pihak yang tidak berwenang yang mencoba mengumpulkan utang yang tidak sah. Tips ketiga, pahami bahwa debt collector tidak boleh masuk kantor atau rumah kita sembarangan ya. Berdasarkan pasal 167 ayat 1 KUH Pidana, apabila kita keberatan debt collector mendatangi atau mengancam di tempat tinggal atau tempat kerja konsumen, maka bisa kita laporkan tindak pidana masuk rumah tanpa izin. Debt collector hanya boleh mendatangi rumah atau kantor konsumen jika ada izin dari konsumen. Misalnya ada debt collector dari perusahaan A datang ke kantor Anda dan memaksa bertemu untuk penagihan hutang, padahal Anda sudah menolaknya. Hal ini jelas melanggar hukum. Anda dapat melaporkan ke OJK agar mendapat perlindungan. Jangan lupa mendapatkan data-data dari debt collector tersebut berupa nama, foto, atau video dari pelaku dan nama perusahaan debt collector. Jadi ingat, jangan pernah membiarkan debt collector memasuki rumah atau kantor tanpa seizin Anda. Kita berhak menolaknya secara tegas. Jika dipaksa, segera laporkan kepada pihak berwajib seperti OJK atau polisi. Tips nomor 4, debt collector tidak boleh ambil barang kita sebagai pampasan. Pada dasarnya, perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan pasal 362 KUH Pidana. Dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tahun 2019 di mana barang hanya dapat diambil berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka yang bersangkutan bisa dijerat pasal 365 ayat 1 KUH Pidana, di mana pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tips kelima, cara mengadukan debt collector. Laporkan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, jika debt collector tidak memiliki izin resmi. Caranya bisa melalui situs web resmi OJK atau datang langsung ke kantor OJK. Laporkan ke Kepolisian Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Bagian ini yang akan mencatat laporan Anda jika debt collector melakukan ancaman fisik, perusakan barang, atau tindak pidana lainnya. Bawa bukti-bukti pendukung saat melapor. Kumpulkan bukti sebagai berikut. Rekaman percakapan via telepon atau aplikasi chatting dengan debt collector yang berisi ancaman atau intimidasi.
foto atau video debt collector yang mendatangi rumah atau kantor secara paksa dan tanpa izin. Lakukan pencatatan tanggal waktu kejadian. Screenshot percakapan di media sosial jika ada intimidasi pelecehan nama baik oleh debt collector. Sebarkan pengalaman buruk atas perlakuan debt collector melalui media sosial agar menjadi peringatan bagi konsumen lain. Ingat untuk tetap profesional dan tidak menyebarkan informasi palsu. Yuk, sharing pengalaman kamu di bagian komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube dan follow saya di Instagram dan TikTok.